kan untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu, dapat exposure ke luar negeri, please jangan takut untuk coba yang berbau-bau tentang internasional gitu, walaupun kalian tuh ngerasa kayak aduh bahasa Inggris tuh masih jelek banget gitu segala macam, tapi jangan ngerasa kayak gitu, jadi kayak menghambat kalian untuk coba hal gitu. Dream country aku tuh sebenarnya Amerika. Tapi kalau misalkan kita lebih persingkat lagi, kita lebih perkecil scope-nya kalau di ASEAN, salah satunya tuh di Thailand tadi sih. Kalau misalkan kita nggak update tentang materi itu, kita tuh jadi kayak yang mau berpendapat apa ya gitu. Jadi kayak agak malu juga kalau misalkan kita nggak punya pendapat yang kuat untuk pas diskusi itu gitu. Itu sih Mbak. Teman-teman, selamat menonton kembali podcast inspirational podcast kali ini dari mahasiswa yang mau lulus. Jadi sebentar lagi bisa dikatakan alumni. Jadi aku undang spesial hari ini karena dia nanti akan kenalan sendiri ya. Akan bercerita bagaimana pengalamannya selama kuliah, kemudian dapat international exposure, kemudian dapat ya tadi soal sosialisasi, punya teman dan lainnya. So stay tune untuk mendengarkan dan jangan lupa subscribe dan juga kasih masukan siapa yang harus kita undang di podcastnya IP, oke? Oke, namanya siapa? Halo Hai Helen semuanya. Halo Sobat IP, kenalin nama aku Resya Anggriani, biasa dipanggil Rere. Aku mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2020. Ya, dan sekarang sudah mau lulus. Lagi skripsian ya. Kita doakan semoga skripsinya lancar jaya. Amin. Rere, I was to know you since kamu maba ya. Iya. Tapi karena COVID dan aku lagi di Taiwan waktu itu, jadi interaksi kita. This is the first time we meet, right? Iya betul. Iya benar-benar. Nah, Rere ini punya pengalaman teman-teman, punya pengalaman internasional yang basically sebetulnya dia adalah mahasiswa reguler. Nanti kita akan kulik-kulik bagaimana pengalamannya, bagaimana dia belajar, bagaimana sampai pada akhirnya di titik itu. Rere, aku mau tanya dulu, gimana keseharianmu di IP? I mean menjadi mahasiswa yang tugasnya banyak tapi tetap mau improve diri, terus yang ngembangin diri gitu kan. Gimana sih perasaan kamu atau gimana sih? How was your feeling menjadi mahasiswa IP? Actually it's really great ya. Jadi bagian dari IP bisa belajar tentang politik, belajar tentang pemerintahan di Indonesia dan di sebagai dunia, di macam benua gitu ya, di macam negara gitu, bagaimana pemerintahannya. Terus ngalamin juga tugas-tugas IP ya gitu. Tapi salah satu hal yang caranya tuh sebenarnya karena aku pegangan sih Mbak, karena pegangan aku tuh ingin improve terus diri aku selama masih kuliah. Aku tuh mau punya pengalaman gitu loh, nggak cuma kuliah aja tapi pengalaman juga di luar kuliah gitu sih. Jadi so far kegiatanmu selama kuliah ngapain aja? Maksudnya instead of kuliah ya, apa sih kegiatan kamu di luar itu? Sebenarnya aku ikut salah satu UKM juga. Aku ikut UKM, terus aku biasanya tuh join jadi moderator atau operator dalam konferensi internasional gitu. Terus aku juga biasanya ikut volunteer yang sebenarnya nyambung juga tentang internasional juga. Terus juga selain juga itu tuh biasanya aku juga ikut volunteer di bidang olahraga gitu sih. Oh, so kamu suka banget olahraga? Sebenarnya oke lah gitu. Oke lah. Cabang olahraga apa yang kamu suka? Hampir semua sih Mbak, karena semuanya menarik gitu ya. Jadi aku Berarti suka. kamu bisa, maksudnya ya kamu oke lah untuk misalnya di bulu tangkis, di sport sepak bola ya. Sebenarnya biasa aja, cuma kayak hobi aja. Kalau main badminton gitu hobi aja bisa gitu. Oke. So aku pengen tahu why you really want to get the international atmosphere. I mean, kenapa sih kamu pengen banget punya pengalaman internasional dan kamu jadi volunteer, kamu ikut yang berbau-bau internasional? Why? Karena
cita-cita aku dari awal juga sih Mbak, karena aku pengen banget ngelanjutin studi aku, studi aku ataupun nanti kerja di luar negeri, karena itu aku pengen punya pengalaman banyak di dunia internasional gitu. Jadi kamu pengen continue your master degree di luar negeri dan juga atau kalau bisa kerja sekalian di luar negeri atau di perusahaan internasional lah ya. Then how you prepare? Maksudnya gimana caranya kamu menyiapkan itu semua yang notabene mungkin kalau anak kelas reguler itu terbatas gitu. Maksudnya informasi, ya even segala informasi itu di sosial media sekarang gampang. Tapi kan motivasi diri, keinginan untuk sejauh itu tuh kayak mungkin tidak sebesar anak-anak internasional yang mereka memang wadahnya di situ. Mereka dikenalkan dengan banyak sekali mahasiswa dari luar, kemudian public lecture misalnya dan lainnya. Then how you prepare it? Pertama, aku tuh dari maba udah ikut salah satu KM bahasa Inggris di kampus, namanya sih The English kita Activity. Alumni. Iya. Kita salaman dulu kita. Iya. Iya, aku dulu speaking ministry. Jadi itu salah satu pertama nih aku menginjakkan untuk mencapai mimpiku ke dunia internasional tuh dengan join SEA gitu ya. Terus setelah itu aku tuh fokus banget nih Mbak, kalau suatu hal yang aku ambil tuh aku selalu fokus banget sama hal itu gitu ya. Terus mulai tahun 2021 aku mulai cari volunteer karena mulai tahun-tahun nanti kan udah mulai COVID-nya udah mulai menurun gitu ya. Jadi aku mulai coba volunteer. Aku dulu ikut salah satu volunteer meet and greet gitu, salah satu meet and greet-nya Hendra Ahsan, salah satu atlet badminton Indonesia. Terus setelah itu aku banyak dapat informasi karena ada informasi beberapa dari teman-teman aku gitu kan. Itu aku jadi operator di konferensi internasional yang disediakan sama UMY. Terus aku juga pernah jadi moderator juga. Terus kemarin juga waktu kalau di anak-anak UMY mungkin tahu ini acara yang internasionalnya LPKA itu ICCF, International Culture itu. Itu aku juga daftar di situ. Jadi hal itu tuh bisa ini lomba nambah aku buat belajar bahasa Inggris langsung praktek ke yang foreign gitu. Jadi kayak aku bisa belajar dari situ. Itu sih pengalaman aku. Terus yang kemarin juga barusan aku ikut salah satu short course di Mahidol University Thailand. Jadi ya itu. Sawadikap. 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 Kalau untuk perempuan itu Oh ya, sawadika. Sawadika. Kamu bisa bahasa Thailand berarti? Dikit aja. Kalau misalnya aku, halo nama aku Helen gitu. Chansu Helen Ka. Oh, pakai K ya? Ka itu biar lebih sopan sih, Mbak. Oh. Yeah. Jadi di sana kamu short course-nya belajar apa? Sebenarnya karena aku ngambilnya itu tentang emergency issues in population, terus migration, terus tentang transnational crime in ASEAN. Jadi belajar tentang isu-isu di ASEAN gitu sih Mbak. So how do you get the information about the course? Pertama kali aku dapat informasi tentang course ini tuh dari teman aku. Teman aku ini tuh mahasiswanya, karena mahasiswa dari Prof Nur Mandi dan kenal juga sama asdosnya Mbak Aulia. Jadi dia kasih tahu informasi itu karena dia tahu kalau aku emang pengen banget ngelanjutin studi aku di luar negeri gitu ya, termasuk di Thailand gitu. Jadi dia kasih informasi itu ke aku. Terus mulai aku daftar deh dari short course itu ke Mbak Aulia gitu. Oh, jadi dari kuliah ya, malahan dari kuliah terus kamu dapet informasi itu, terus kamu coba daftar. Iya, betul. And then requirements-nya berat nggak untuk bisa ke sana? Sebenarnya enggak sih Mbak, karena alhamdulillahnya course ini tuh gratis. Jadi kayak Mahidol University di Thailand itu tuh kayak punya kerjasama gitu loh sama UMY. Jadi emang dikasih kesempatan nih gitu buat mahasiswa UMY untuk bisa ikut short course ini dengan gratis. Dan juga alhamdulillahnya mungkin ada yang takut juga kalau misalkan ikut kayak gitu tuh harus TOEFL dan IELTS segala macam. Tapi alhamdulillahnya short course ini tuh nggak pakai itu Mbak. Jadi emang purely ya ikut aja gitu, daftar aja gitu. Terus dokumen syaratnya gitu gimana? Dokumennya itu cuma kita
scan KTM gitu-gitu, terus kita cantumin transkrip nilai gitu-gitu sih Mbak, itu aja. Itu dari UMY berapa waktu itu? Kalau dari mahasiswa reguler itu cuma 2. Iya. Dikit ya. Iya. Tapi kalau totally dari UMY Kalau banyak ya? Enggak banyak sih Mbak, paling cuma kayak 6 atau 5 gitu. Oh, oke. Jadi teman-teman, ini ilmu baru ya, ilmu baru di mana sosialisasi informasi segala macam itu ya kalian bisa dapatkan dari manapun, dan ternyata dari kuliah aja itu bisa ngasih kamu informasi. Jadi kalau kuliah nggak boleh tidur, nggak boleh, ya harus diperhatiin gitu kan. Jadi biar dapat informasinya. Terus oke. Setelah itu, setelah kamu daftar dan kamu akhirnya selected as the participant, what is the differences between Indonesia and foreigner? Di luar negeri itu, menurut kamu kan 2 bulan ya di sana, di Indonesia sama di Taiwan lagi, ngomong di Taiwan, di Thailand itu apa bedanya? Oke, jadi kemarin itu karena short course aku itu tuh kan dilaksanakan online ya, jadi aku nggak langsung ke Thailandnya. Oh, jadi itu bulan apa? Dari bulan Agustus sampai Oktober, di 2 bulanan. Tahunnya? 2023 kemarin banget Mbak. Oh, baru ya? Iya. Jadi emang online, jadi aku nggak ke sana. Jadi semua pelajarannya itu dilakukan secara online gitu ya. Dan perbedaannya tuh sebenarnya yang kerasa tuh on time banget. Kalau kelas tuh kemarin kan aku dari jam 1 sampai jam 3. Itu benar-benar on time ya, jam 1 sampai jam 3. Selesainya juga jam 3 gitu. Jadi nggak molor banget, nggak yang duluan banget, atau nggak yang mulainya jadi lama banget gitu. Jadi emang on time banget. Terus situasi kelasnya itu karena program ini tuh kan sebenarnya program masternya di Thailand kan Mbak. Jadi kayak kita tuh sebenarnya dengan ikut join short course ini tuh kayak kita tuh bisa ngerasain nih gimana kuliah S2 di Mahidol University gitu. Jadi di kelas itu aku bareng sama mahasiswa yang internasional S2 di Mahidol gitu. Jadi rasanya tuh beda, vibe-nya beda, atmosfernya beda ya. Betul. Diskusinya juga beda. Terus tugasnya juga lumayan beda gitu ya. Terus jadi pengalaman baru gitu. Jadi kayak wah, oh gini ya ternyata kalau S2 tuh kayak gini ya. Kelasnya tuh orang-orangnya tuh kayak gini, itu sih hal yang bedanya gitu. Jadi kamu kayak udah observe ya. Oh, berarti besok kalau aku S2 ya kayaknya nggak jauh-jauh beda dari ini gitu ya. Oke, terus kalau apa yang bisa kamu ceritain deh dari short course yang kamu ambil itu, selain perbedaan, terus apa yang kamu senangi, pengalaman apa yang nggak kamu lupakan dari short course yang kamu ambil? Pertama mungkin aku pengen highlight gitu ya, kalau Mahidol University itu salah satu univ terbaik loh di Thailand gitu, bahkan nomor 2 di Thailand terbaik setelah Chula gitu kan. Jadi itu yang pengen aku banggain nih gitu ya. Terus setelah itu karena ini short course-nya itu bareng sama mahasiswa S2 yang ngambil S2 di Mahidol University, jadi vibe-nya itu bakal beda. Kalian bakal belajar hal baru yang mungkin kalian belum pernah pelajarin di S1 gitu. Terus kalian tuh dituntut untuk baca. Aku ngerasanya kalau S2 tuh benar-benar kalau sebelum kuliah kalian harus baca dulu. Kalau kalian gak baca materi dulu, karena kan udah ada jadwalnya ya Mbak, misalnya setiap hari itu bakal bahas apa gitu. Nah sebelum itu kalian tuh diwajibin untuk baca, bahkan ajarnya. Jadi kalau di Thailand, ajar. Iya, kalau guru ya. Iya betul. Manggilnya tuh ajar, jadi selalu di notice kalau setelah selesai kelas itu selalu jangan lupa untuk baca materinya gitu. Nah itu tuh pengaruh banget ternyata. Jadi setiap kelas nanti tuh bakal ada diskusi gitu loh Mbak. Jadi kalau misalkan kita nggak update tentang materi itu, kita tuh jadi kayak yang mau berpendapat apa ya gitu. Jadi kayak agak malu juga kalau misalkan kita nggak punya pendapat yang kuat untuk pas diskusi itu gitu. Itu sih Mbak. Salah satu hal yang menarik di short course kemarin. Terus juga ini karena kenal juga, jadi kan waktu kelas kemarin tuh nggak cuma mahasiswa dari Thailand aja kan gitu.
karena jadi kenal sama mahasiswa inter lain gitu. Kayak kemarin tuh dari Myanmar gitu, jadi aku bisa kenal juga sama mahasiswa dari Myanmar. Terus kita dalam kelas itu juga mereka ceritain tentang kebijakan-kebijakan tentang mengatasi human trafficking di negaranya segala macam gitu. Itu belajar sih banyak. Seru ya. Iya. Karena biasanya kalau online itu commonly mahasiswa itu bosan. Kayak aku nggak tahu sih kalau pengalaman yang lain gimana. Cuman aduh kalau kelas sama Mbak Helen harus open kamera, harus rapi dan lain sebagainya. Karena aku merasakan kalau kelas online itu kalau dari diri kita nggak mau kelas juga, dan itu hanya formalitas, dan jatuhnya kan itu ya cuman formalitas aja, nggak bener-bener dapat ilmu gitu. Kalau kamu gimana ngerasainnya? Karena online kan? Iya, dan apalagi 3 jam ya. Nah iya bener. Satu mata kuliah itu 3 jam. Iya, ya. 3 jam ya. Jadi pasti ada ngerasa kadang-kadang bosen gitu, aduh males, apalagi siang-siang. Jamnya waktu tidur siang nggak sih, jam 1 sampai jam 3 gitu ya. Tapi salah satu hal yang biasanya aku siapin tuh, aku selalu siapin minum, atau enggak nanti aku siapin kayak snack kecil gitu. Terus aku tuh selalu mencoba untuk ini Mbak, ngetik gitu, apa yang dipelajarin itu aku coba ngetik gitu. Jadi materi apa tuh biar aku ketik gitu, jadi aku nggak bisa ke distract gitu. Itu salah satu hal yang bisa aku terapin selama kemarin sih. Apa rahasia obat ngantuknya? Obat ngantuknya ngemil jujur ya. Kalau aku tuh minum gitu. Sesekali itu aku cam kamera, terus aku berdiri dulu peregangan gitu. Habis itu oke, lagi gitu, lanjut lagi gitu. Ya karena di laptop di depan layar terus kan. Satu hari itu berapa mata kuliah? Satu berarti satu course berarti 3 jam ya tiap hari ya. Sabtu Minggu tapi libur dong. Kebetulan kemarin itu seminggu tuh cuma 2 kelas. Jadi cuma kemarin tuh hari Selasa sama hari Kamis, tapi emang satu kelasnya itu per kelas 3 jam. Oke, menarik. Ya, kalau kamu tadi bilang soal on time dan lain sebagainya, I was experience about that. Jadi aku punya culture shock banget pas aku pulang ke Indonesia. Yang kayak misalnya janjian, we both on time, right? Tapi kayak misalnya orang lain misalnya, kayak aku pulang ke sini acara jam 9 ya, jam 9 baru OTW, aku udah nyampe gitu, aku sendirian gitu. Bahkan itu yang ternyata gini ya gitu. Dan kamu akhirnya merasakan bahwa mereka juga sangat menghargai waktu. Betul. So that's why ketika kamu punya pengalaman di luar negeri, it's really great for you karena kamu akan belajar sesuatu, entah itu cuman soal waktu, menghargai orang lain berbicara, and so forth. Banyaklah hal-hal yang bisa kamu pelajarin ketika you have the international exposure. Terus ngomongin planning, kamu kan sudah semester akhir, sudah Insya Allah nggak sampai 4 tahun ya. Amin. Lulus. Then what is your planning in the future? Aku pengen banget lanjutin kayak cerita aku tadi. Aku pengen banget lanjutin studi aku ke luar negeri. Gitu. Jadi so what is your dream country to continue your master degree? Sebenarnya kalau misalkan di seluruh dunia gitu ya, dream country aku tuh sebenarnya Amerika. Tapi kalau misalkan kita lebih persingkat lagi, kita lebih perkecil scope-nya, kalau di ASEAN, salah satunya tuh di Thailand tadi sih. Okay. So you gonna go there one day. Amin. Semoga ya. Amin. Kalau ada beberapa ini nggak list negara yang top priority-nya misalnya Taiwan. Thailand. Kenapa ya aku tuh? Karena rada mirip-mirip dan aku baru pulang. So sorry. Jadi Thailand. Terus negara mana lagi yang kamu pengen? Korea. Annyeong. Annyeonghaseyo. Karena aku juga kebetulan suka banget Korea ya. Drakor pasti. Fangirling juga suka. Siap. Jadi Korea. Terus yang ketiga mungkin deket-deket sini ya, Singapura. Atau Australia, ya. Tapi musimnya kebalik. Oke. Apa yang kamu siapkan? Apalagi udah masuk akhir dan you have your dream
untuk continue your master degree, nggak mungkin nggak punya persiapan kan. So far apa yang sudah kamu siapkan selain kamu sudah sebenarnya kamu tuh sudah mempersiapkan dari awal semester ya kan, kayak kamu udah tahu jalanmu kemana, then you need to go through this way yang kayak international activity dan lain sebagainya. Tapi untuk degree ini kan nggak main-main. So what is your preparation about that? Pasti ini sih Mbak, pengalaman udah pasti untuk buat persyaratan juga, itu pengalaman penting. Terus relasi, aku berusaha banget buat relasi. Betul. Terus yang gue siapin tuh sekarang mulai aktif banget untuk belajar TOEFL atau IELTS. Itu mulai aku pacu terus, apalagi kalau di UMY itu kan salah satu persyaratan untuk daftar sidang kan TOEFL kan Mbak. Jadi hal itu juga sekalian belajar untuk TOEFL aku insyaallah lanjutin ke luar negeri, juga untuk belajar siapin untuk sidang gitu. Itu sih itu salah satu hal yang mulai aku siapin dengan penuh semangat gitu ya, biar semoga bisa kecapai mimpinya gitu. Pernah gak sih ngerasain gagal dalam ya ketika kamu prepare semuanya then you feel kamu gagal? Pernah gak? Kalau gagal tuh sebenarnya waktu ini loh Mbak, masa-masa mau kuliah. Dari SMA nyari kampus, terus berapa kali banyak banget ditolak kampus gitu kan. Itu kegagalan-kegagalan yang kayak aku udah usahain gitu ya, kayak aku udah belajar, aku udah ikut les segala macam, tapi aja banyak yang nolak juga gitu. Jadi itu sih kegagalan yang kayak aduh aku udah usaha banget gitu ya, itu sih. Tapi aku nggak ini loh Mbak, aku nggak merasa kayak aduh kok UMY sih gitu. Enggak, aku tuh nggak ngerasa gitu, karena di UMY tuh aku bisa kembangin diri aku banget loh gitu. Jadi itu menurut aku nggak menyesal kuliah di UMY. Apalagi di IP. Ya. Apa yang kamu katakan barusan itu adalah aku it was 10-11 years ago. Sama. Kayak aku merasa aku gagal tidak diterima di negeri, aku gagal ketika I cannot prove my parents bahwa aku dapat perguruan tinggi. Kalau ya nggak dimungkin lah masyarakat kita mengatakan bahwa PTN itu lebih bagus ya daripada swasta. But then ketika aku terima di sini, then aku sampai sekarang hari ini nggak nyangka. Jadi kayak dulu aku juga pernah ada di posisi kamu yang ngerasa gagal, ngerasa aduh aku mau jadi apa dan lainnya. But then Tuhan punya cara lain ya buat kita ya. Yang kayak ternyata kamu bisa ngembangin dirimu yang mungkin kalau kamu keterima di universitas lain dulu itu nggak seberkembang sekarang mungkin. Karena aku percaya bahwa Tuhan itu memberikan kita yang kita butuhkan, bukan yang kita impikan dan kita inginkan. Jadi Tuhan itu ngasih sesuatu ke kita ya, kamu butuh ini Rere. Jadi don't worry, nggak usah nangis, nggak usah kecewa kan. Nah, Rere, terakhir apa yang bisa kamu sampaikan ke adik-adik mahasiswamu yang sekarang kan kamu jadi mahasiswa paling tua ya kan? Karena sudah skripsi. Pesan apa yang bisa kamu sampaikan ke mereka bahwa ya harus dijalani, hidup itu memang lika-likunya banyak, dan apalagi masa-masa kuliah dengan tugas yang seabrek dan lainnya. Boleh. Oke. Baik, mungkin untuk sobat IP semuanya mungkin yang masih mulai maba-maba, masih angkatan di bawah aku, apalagi kalau kalian punya cita-cita kayak aku misalkan untuk bisa kuliah ke luar negeri, yaitu dapat exposure ke luar negeri, please jangan takut untuk coba yang berbau-bau tentang internasional gitu. Walaupun kalian tuh ngerasa kayak aduh bahasa Inggris tuh masih jelek banget gitu segala macam, tapi jangan ngerasa kayak gitu. Jadi kayak menghambat kalian untuk coba hal itu, karena aku sendiri tuh juga bahasa Inggrisnya masih perlu belajar terus gitu ya. Jadi buat kalian tuh jangan pernah takut untuk coba hal yang berbau dengan internasional, cobain aja. Malah bagus loh kalau ikut kayak international exposure gitu, kayak aku misalkan short course atau volunteer segala macam yang berbau tentang internasional. Kalian tuh bisa langsung praktek speakingnya, kalian bisa
langsung praktek ke orang luar negerinya langsung gitu. Jadi itu salah satu hal juga buat belajar juga gitu untuk bahasa Inggrisnya, untuk ngembangin bahasa Inggris kalian, dapat relasi baru nggak cuma yang sama teman-teman yang di Indo tapi juga di luar kampus gitu, di luar Indonesia gitu sih. Ya, so don't be afraid about that ya. Asal mau usaha, mau berdoa, keep trying to struggling ya. Ya nggak sih? Betul banget. Dan mudah-mudahan Rere dimudahkan jalannya. Setelah ini bisa lulus, bisa continue your master degree, dan mudah-mudahan kita bisa undang lagi nanti ketika sudah punya pengalaman di luar negeri. Then you can tell us gimana rasanya, gimana lika-liku kehidupannya setelah ini. Oke, Good amin luck. banget. Gak sabar ketemu Mbak Ellen lagi. Oke, mudah-mudahan di beberapa tahun lagi ya, Amin. sampai kamu nanti lulus. Amin. Oke, terima kasih Rere sudah berkunjung di IP. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu lagi untuk ketemu, dan terima kasih Sobat IP yang sudah menonton di Inspirational Podcast. Jangan lupa untuk subscribe dan juga kasih masukan ke kita siapa lagi yang akan kita undang. Oke, see you, goodbye, thank you.